Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanggar Ali Rahman dengan NIM 230402022. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil perencanaan sistem pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS atap pada kos 46 yang berlokasi di Jalan Seasahan nomor 46 Medan, Sumatera Utara. Latar belakang dari penelitian ini adalah meningkatnya kebutuhan energi listrik yang terus terjadi seiring perkembangan teknologi dan aktivitas masyarakat. Saat ini, sebagian besar listrik masih berasal dari energi fosil yang jumlahnya terbatas dan berdampak buruk bagi lingkungan. Indonesia sebagai negara tropis memiliki potensi energi matahari yang sangat besar, sehingga pemanfaatan PLTS menjadi solusi yang ramah lingkungan, dapat mengurangi biaya listrik, serta membantu menekan emisi karbon. Tujuan dari penelitian ini ada tiga, yaitu yang pertama menganalisis potensi area atap untuk pemasangan panel surya. Yang kedua, mengetahui kondisi sistem kelistrikan yang ada. Dan yang ketiga, menghitung kebutuhan energi listrik berdasarkan penggunaan sehari-hari. Untuk objek penelitiannya adalah sebuah rumah kos yang berada di Kota Medan, Sumatera Utara. Bangunan ini menggunakan sistem listrik satu fasa dengan daya 1300 VA dan memiliki atap tipe flat roof atau dak beton datar yang sangat cocok untuk pemasangan panel surya karena permukaan yang stabil dan mudah dipasang. Dari hasil analisis, atap bangunan menggunakan dak beton dengan kemiringan kecil sekitar 0 sampai 5 derajat. Struktur atap didukung rangka baja sehingga cukup kuat untuk menahan beban tambahan dari panel surya. Selain itu, permukaan yang rata mempermudah pemasangan rangka panel atau mounting. Dari analisis bayangan menunjukkan bahwa tidak terdapat bangunan tinggi maupun pohon besar di sekitar lokasi, sehingga area atap relatif bebas bayangan terutama pada jam efektif produksi listrik, yaitu antara pukul 9 pagi hingga 3 sore. Hal ini sangat mendukung kinerja panel surya agar tetap optimal. Selanjutnya yaitu luas atap. Berdasarkan hasil pengukuran menggunakan Google Earth, luas atap yang tersedia adalah sekitar 17,71 meter persegi. Setelah dikoreksi, luas efektifnya menjadi sekitar 17,78 meter persegi. Luas ini cukup untuk pemasangan beberapa panel surya skala kecil. Selanjutnya yaitu sistem kelistrikan. Sistem kelistrikan pada rumah menggunakan listrik satu fasa dengan daya 1300 VA. Konsumsi energi listrik rata-rata sekitar 0,47 kWh per hari atau sekitar 14,1 kWh per bulan. Jika dihitung dengan tarif listrik, biaya bulanannya sekitar 20 ribuan. Selanjutnya, beban listrik terdiri dari beberapa peralatan seperti charger HP, charger laptop, lampu, dan kipas angin. Total konsumsi energi dari peralatan tersebut sekitar 0,94 kWh per hari atau sekitar 28,2 kWh per bulan. Data ini menjadi dasar dalam menentukan kapasitas sistem PLTS. Sistem yang dirancang adalah PLTS off-grid, yaitu sistem yang tidak terhubung dengan jaringan PLN. Komponen utama terdiri dari panel surya, charge controller, baterai, inverter, dan beban listrik. Alur energi dimulai dari panel, lalu ke charge controller, disimpan di baterai, kemudian diubah oleh inverter menjadi AC, dan digunakan oleh beban. Pada diagram satu garis atau one line diagram, aliran energi dimulai dari panel surya menuju DC isolator, kemudian ke charge controller, lalu ke baterai, inverter, MCB, dan akhirnya ke beban listrik. Setiap komponen memiliki fungsi proteksi dan pengaturan agar sistem berjalan dengan aman. Komponen yang digunakan antara lain panel surya 550 WP jenis monocrystalline, charge controller tipe MPPT 50 ampere, baterai 12 volt 100 Ah, serta inverter pure sine wave dengan kapasitas hingga 1000 watt. Komponen ini dipilih karena efisiensi tinggi dan cocok untuk sistem yang skalanya itu kecil. Selanjutnya, potensi energi. Berdasarkan data dari PVGIS, lokasi penelitian memiliki potensi energi yang cukup tinggi dengan nilai GHI sekitar 1626 kWh per meter persegi per tahun.
Panel surya optimal dipasang menghadap selatan dengan sudut kemiringan sekitar 10 derajat. Nah, di gambar ini menunjukkan produksi energi listrik dari panel surya mulai meningkat pada pagi hari, mencapai puncak pada pukul 11 hingga 1 siang, lalu menurun kembali di sore hari. Kemudian produksi bulanan berkisar antara 90 hingga 120 kWh. Berikut adalah analisis biayanya. Total biaya investasi awal sistem PLTS diperkirakan sekitar Rp10.400.000. Biaya ini mencakup panel surya, baterai, inverter, charge controller, serta instalasinya. Dengan menggunakan PLTS, biaya listrik dari PLN dapat dikurangi secara signifikan. Estimasi penghematan sekitar Rp244.000 per tahun. Meskipun investasi awal cukup besar, namun sistem ini menguntungkan dalam jangka panjang. Kesimpulannya, lokasi penelitian memiliki potensi yang baik untuk pemasangan PLTS. Sistem yang dirancang mampu memenuhi kebutuhan listrik dasar serta memberikan manfaat dari sisi ekonomi dan lingkungan. PLTS atap adalah solusi energi masa depan yang efisien dan berkelanjutan. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata mohon maaf. Terima kasih.